Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 27 Agustus. Kita masuk di hari Minggu, waktunya bersantai, ya kan? Market juga santai dalam satu minggu terakhir, flat aja, nggak bergerak kemana-mana. Dan kemarin kita juga udah dapat beberapa data, salah satunya adalah data soal pidato dari Fed ya di Jackson Hole. Kalau teman-teman belum nonton, bisa cek video kita yang kemarin. Teman-teman, hari Minggu biasanya nggak ada news, market flat. Kita akan lihat sedikit kira-kira minggu depan itu ada berita apa ya. Hari Senin ada bank holiday dari Amerika, sorry, dari Inggris ya, Inggris libur, Amerika masih tetap jalan, mungkin juga nggak terlalu banyak news juga karena hari Senin biasanya orang baru mulai kerja, sibuk ya kan, prepare untuk satu mingguan apa yang akan dikerjakan, jadi biasanya nggak terlalu banyak news lah. Hari Selasa kita baru dapat news yang cukup penting, salah satunya adalah JOLTS, job opening teman-teman. Ini penting banget sama consumer confidence, bagaimana kepercayaan konsumen dari Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat dari beberapa data sih dari seminggu 2 minggu terakhir, itu memang menunjukkan pelemahan di beberapa sektor. Manufacture juga masih terbilang turun ya, meskipun turunnya tuh nggak signifikan. Kalau kita lihat sih dari consumer confidence ini juga berpotensi untuk mengalami penurunan. Kemudian data di hari Rabunya akan ada data soal non-farm payroll. Ini non-farm payroll ya, bukan non-farm employment change, teman-teman. Kemudian juga ada data soal good trade balance, ya. Kemudian juga ada data crude oil inventory dan penjualan rumah tertunda. Terus juga akan ada data soal manufacturing PMI untuk China. Ini menurut saya penting dan berefek sama kondisi dari market Asia. Kemudian juga ada CPI dan core CPI untuk Uni Eropa. Data PCE. Ingat ya, hari Kamis ini penting banget teman-teman, data PCE. Sebab di video yang terakhir Jerome Powell itu bilang bahwa dia akan selalu fokus lebih banyak melihat data PCE, terutama core PCE index. Kalau PCE-nya naik, ini akan berpotensi untuk membuat Jerome Powell hawkish, dan kita akan lihat nanti prediksi dari ya salah satu perusahaan yang akan melihat kira-kira The Fed kapan naikin suku bunganya. Ini akan sangat-sangat penting teman-teman, data hari Kamis, jadi siap-siap aja sama volatilitas yang mungkin berpeluang lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya menjelang data rilis CPI, rilisan data CPI. PCE, sorry. Itu yang kita harus waspadai. Hari Jumatnya ada banyak juga data soal non-farm payroll, ada unemployment rate, kemudian juga ada ISM manufacturing PMI dan prices. Itu sih dari kalender ekonomi, teman-teman. Jadi prepare. Nah, kita akan bahas sekarang nih. Ini ada sebuah analisa dari Bank of America Global Research. Dia menganalisa gimana sih kondisi dari aliran money flow saat ini. Jadi flow, teman-teman. Ini penting buat kita melihat gimana tren jangka pendek, mungkin jangka menengah juga untuk kondisi dari market. Jadi overall kalau kita melihat dari data, ketika ini agak kecil ya, kita coba zoom out. Nah, ini kita akan lihat data soal liquidity high correlation with the tech stock market. Jadi gimana korelasi antara likuiditas sama kondisi dari market saham, terutama market saham teknologi. Kalau kita melihat dari posisinya sekarang, yang biru muda ini dilambangkan Nasdaq 100 ya, yang di bawahnya adalah balance sheet dari Amerika Serikat. Balance sheet kita udah terus mengalami penurunan, teman-teman. Jadi yang garis biru tua ini menunjukkan bahwa balance sheet sudah mengalami penurunan, dan juga disertai sama penurunan yang terjadi sama posisi dari market saham teknologi Amerika Serikat. Ini udah mulai mengalami fase penurunan, meskipun sebenarnya kemarin juga sempat naik, tapi posisinya sekarang dia membuat yang namanya higher low baru, which is trennya mungkin akan menuju kepada penurunan atau koreksi terhadap market. Kemudian di sebelahnya ini ya, ini soal market cap daripada S&P 500 ya, yang juga sama-sama mengalami penurunan, teman-teman. Kemudian data di bawahnya ini menunjukkan ya, kita lihat di sini ada mortgage, teman-teman. Ini soal
apa namanya, perumahan properti dan lain sebagainya. Gimana pembelian rumah saat ini di Amerika Serikat itu menurun tajam ya di Agustus 2023 ini. Ini sama persis seperti yang terjadi ketika mungkin crash di subprime mortgage ya di 98, teman-teman. Jadi penjualan rumahnya sekarang sangat-sangat lesu. Jadi berarti banyak rumah mangkrak. Mungkin sama kayak Cina ya, rumahnya banyak yang kosong di sana. Kemudian data dari ini menunjukkan bahwa data PMI, Wonder Global PMI so weak. Jadi PMI manufacturingnya juga mengalami penurunan secara year on year. Ini juga bukan kabar yang sebenarnya bagus, teman-teman. Menunjukkan bahwa ekonomi saat ini sedang lesu. Ini masif performance ya untuk US teknologi, teman-teman, saat ini lagi dalam puncak-puncaknya. Ini di atas dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai 50 tahun sebelumnya. Saat ini memang performance daripada bursa saham Amerika, khususnya yang berhubungan sama teknologi, itu lagi dalam posisi meningkat. Nah, data yang paling menunjukkan tren peningkatan yaitu data soal treasury fund atau yang berhubungan sama yang namanya bond. Teman-teman, treasury bondnya itu terus mengalami peningkatan sejak 2023 awal, terus naik sampai sekarang. Ini adalah obligasi jangka panjang. Bayangin teman-teman, invest di obligasi dengan waktu ya 10 tahun. Artinya kan 10 tahun uang kalian di lock. Kalau kalian beli obligasi di tahun 2023, kalian baru bisa dapat profitnya di 2033. Uang kalian baru balik di tahun 2033. Artinya apa? Artinya ini sangat-sangat panjang, dana kalian disimpan. Disimpan nggak bisa keluar. Artinya likuidasi berkurang, teman-teman. Kalau kita melihat dari datanya sih menunjukkan bahwa market kemungkinan masih bakalan kekurangan likuiditas dalam jangka waktu yang cukup panjang, kecuali The Fed mulai apa namanya, cetak uang lagi atau quantitative easing. Kemudian sih ini data dari outflow. Oh, ini outflow dari apa namanya, debt ya, debt atau hutang, teman-teman. Trennya juga mengalami penurunan. Ya, itu sih beberapa data dari Bank of America. Satu lagi, teman-teman, aku mau ngajak kalian untuk melihat data dari UBS. Ini kita coba untuk translate ya. Ini ada analisa soal gimana sih kira-kira poin-poin penting dari Jackson Hole yang disampaikan kemarin oleh Jerome Powell. Jadi bahasa yang digunakan sejalan dengan komentarnya sebelumnya, maka tidak mengherankan jika reaksi pasar terbatas dengan imbal hasil Treasury 2 tahun naik sekitar 5 basis point saat ini. Jadi ternyata Treasury jangka menengah mereka, yaitu selama 2 tahun itu sudah dinaikkan ya untuk returnnya. Otomatis banyak pelaku pasar yang juga akan memindahkan aset mereka ke obligasi, baik yang jangka panjang tadi sampai 10 tahun, ataupun yang sifatnya jangka pendek, hanya 2 tahun atau bisa dibilang jangka menengah ya. Nah, poin yang kedua adalah meskipun Powell mengakui kemajuan dalam inflasi, dia menegaskan kembali bahwa kesediaan The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut sampai target 2% tercapai. Pasar memperkirakan peluang 50-50 untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November. Take note guys, November. Hal ini masuk akal dalam pandangan kami. Powell percaya bahwa menurunkan inflasi secara berkelanjutan hingga 2% memerlukan periode pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah tren. Nah, jadi indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi harus turun. PDB atau GDP harus turun, PMI harus turun. Kemudian pengangguran harusnya naik dan juga jumlah tenaga kerja atau jumlah lapangan kerja harusnya sih turun ya, teman-teman. Jadi intinya pengangguran lebih banyak deh biar pendapatan negara secara akumulatif itu mengalami penurunan. Jadi Fed maunya kayak gitu. Jadi dan sedikit pelemahan kondisi tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa penurunan suku bunga tidak mungkin terjadi dalam jangka waktu dekat dengan melihat data yang demikian. Jadi intinya adalah kita harus melihat pelemahan ekonomi. Baru Jerome Powell, The Fed itu bakalan slow, teman-teman, nggak hawkish lagi. Ya itu teman-teman. Ini ada datanya ya dari UBS. Kalau kita melihat sih di sini juga disampaikan analisa dari salah satu pelaku. Bentar, nah ini udah
udah cukup bisa dilihat ya, teman-teman. Kita akan lihat poinnya aja. Powell speech dengan outlook bahwa 50 banding 50 kemungkinan mereka akan naikin suku bunga pada bulan November. Nah, nanti kan akan ada lagi nih FOMC yang akan dilakukan oleh Fed, teman-teman. Bentar ya, kita lihat dia di Fed Rate Monitor Tools. Nah, jadi The Fed akan kembali mengambil keputusan soal suku bunga mereka di September 2021. Kalau kita lihat dari konsensusnya, 80% saat ini yakin Fed bakalan pause atau mempertahankan suku bunga di 5,5 basis point, 5,5%, sorry. Sementara 20% lagi percaya bahwa The Fed bakalan naikin suku bunga. Artinya kemungkinan besar ya The Fed akan pause. Tapi akan ada FOMC berikutnya di bulan November, tanggal 2 lebih tepatnya. Nah, ini trennya udah menunjukkan bahwa hampir 50 banding 50 ya. Mereka percaya bahwa The Fed akan naikin suku bunga. Ya, siap-siap teman-teman. Akan banyak sekali yang namanya likuiditas yang akan diserap masuk ke dana obligasi bond ya. Ini untuk Amerika Serikat sih positifnya. Kalau teman-teman mungkin ada di emerging market di negara-negara berkembang seperti Indonesia, otomatis akan banyak juga investor-investor yang akan pindahkan dana mereka ke dolar diberikan bond. Karena obligasi di Indonesia kalau nggak dinaikkan yieldnya itu nggak akan menarik. Jadi ya itu teman-teman. Obligasi Amerika Serikat masih akan sangat menarik dalam beberapa waktu ke depan. Nah, di sini aku sekalian mau jawab nih pertanyaan dari development. Ini dari komunitas Telegram kita ya. Beritanya Bitcoin ada put expired. Apakah bisa diulas? Dampaknya bagaimana? Kita akan ulas sedikit. Jadi Bitcoin option itu ada yang namanya call dan juga put, teman-teman. Call ini berhubungan sekali sama yang namanya sell ya. Ibaratnya dia itu kayak kalau misalkan Bitcoin-nya expired di bawah dari harga Bitcoin saat ini, itu berarti masangnya sell kalau di market futures ya. Tapi kalau dia masangnya put, itu berarti mereka harus buy. Nah, ini tergantung nih sama harga Bitcoin saat ini. Apakah harga Bitcoin-nya sekarang lebih mahal atau lebih murah? Jadi itu tergantung banget kita masang optionnya apa dan di harga berapa, teman-teman. Secara teknis, sebenarnya market derivatif itu nggak berhubungan langsung dengan Bitcoin. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan ada yang pasang di market futures, di option, atau di apapun itu market derivatif, artinya market turunan yang bukan market spot atau market utama, itu nggak mempengaruhi sama sekali pergerakan dari Bitcoin secara teknis. Tapi biasanya nih ada pemilik kepentingan yang punya yang namanya kekuatan finansial untuk menggerakkan market spotnya. Nah, ini adalah manipulasi yang sering sekali terjadi pada market. Sehingga biasanya ketika banyak orang yang pasang bid yang bertaruh di market, entah itu di futures, option, itu biasanya kalau mereka niat atau mereka melihat ada opportunity untuk menggerakkan market, mereka berpeluang untuk menggerakkan market spot utamanya untuk memanipulasi harga Bitcoin sehingga sesuai dengan prediksi mereka, teman-teman, pada market derivatif. Dan biasanya mereka udah hitung-hitungan nih antara return dan juga potensi resikonya. Kalau mereka berhasil, ya mereka bisa profit. Kalau mereka gagal, kerugian mereka jika melakukan yang namanya manipulasi market akan lebih besar. Gitu teman-teman. Jadi secara langsung sih nggak berhubungan. Tapi biasanya memang kalau dia masangnya gede, ya kan pasti dia udah hitung-hitungan nih. Kalau misalnya tidak sesuai prediksi dia rugi. Sehingga dia akan sisihkan dana mereka untuk melakukan manipulasi terhadap market jika memungkinkan. Nah, ini biasanya tidak terjadi selalu, tapi ada terjadi di beberapa momentum aja, tergantung sama kondisi dari market. Tapi kalau biasanya market flat, kayak sekarang likuidasi rendah, itu biasanya rawan banget sama yang namanya manipulasi harga. Pump and dump itu rawan banget, teman-teman. Jadi itu sih sedikit pembahasan soal option ya. Sekarang kita akan lihat gimana dari posisi news dari market. Sebenarnya news dari market itu susah banget, teman-teman. Dalam beberapa waktu saya sendiri selalu update ya di komunitas Telegram.
Di sini kita punya komunitas di mana aku selalu sharing update-update informasi terbaru soal perkembangan dari dunia kripto ataupun market secara makroekonomi kita selalu share teman-teman. Tapi saya pribadi jujur mengalami kesulitan untuk menemukan news yang cukup relevan. Kebanyakan media mengungkit berita-berita yang lalu dibawa lagi ke fase sekarang. Padahal itu sebenarnya berita lama sehingga menyebabkan banyak orang yang mungkin melihat tiba-tiba FOMO dan lain sebagainya. FOMO, fear, dan lain sebagainya ya. Jadi saya sendiri coba untuk filter lagi mana berita yang masih up to date ya untuk disampaikan. Jadi kalau saya nggak terlalu banyak post itu bukan berarti saya males teman-teman. Memang beritanya yang nggak ada. Nah di sini kita dapat ya kemarin berita soal decentralized finance. Ini berhubungan sama DeFi di mana regulasi Amerika Serikat itu meminta untuk departemen-departemen atau aplikasi yang memberikan layanan DeFi untuk juga melakukan KYC, menerapkan KYC atau mencari identity dari para user. Ini nggak tahu tujuannya buat apa. Mungkin buat keamanan dan lain sebagainya karena banyak data yang akhirnya kena hack, ya kan? Jadi ini disampaikan langsung oleh regulator Departemen Keuangan dari Amerika Serikat. Ini tentunya negatif untuk yang namanya DeFi. DeFi itu sifatnya desentral, nggak ada orang yang pegang data sendiri, teman-teman. Jadi datanya dipegang oleh ekosistem, oleh konsorsium, oleh komunitas. Jadi decentralized ini adalah salah satu perpindahan ke yang namanya Web3 ya. Jadi sebelumnya Web2 yang dimiliki oleh satu otoritas terpusat. Jadi sekarang udah dipindahkan teman-teman bagaimana data-data itu dipegang secara transparan oleh para komunitas. Nah kalau dilakukan KYC itu berarti harus ada satu pihak yang megang kendali, yang megang datanya teman-teman. Ya ini berarti menghilangkan yang namanya desentralisasi. Jadi ini kabar yang jelek untuk DeFi sebenarnya. Lalu ini si PP dapat masalah karena insider trading teman-teman. Analis on-chain Yasan melaporkan penjualan orang dalam atas kepemilikan PP. Sekitar 400 miliar PP terjual. PP ini rencana atau apa ya namanya? Potensial untuk rug, teman-teman. Sepertinya berpotensi sekali. Kenapa? Ya, karena banyak sekali komunitas yang nggak jujur di sana, banyak komunitas yang pegang koinnya dan siap-siap untuk melakukan penjualan. Aliran dana pun yang sebelumnya banyak di satu wallet itu udah rata-rata pindah ya ke exchange dan lain sebagainya. Dan teman-teman akan melihat penurunan harga yang terus terjadi pada PP ke depannya. Berpotensi seperti itu karena holder mereka makin lama makin turun. Even nanti dia ada sedikit spike naik, itu bukan posisi buat PP rally atau bullish kembali. Kemungkinan adalah PP ya mereka ingin jualan teman-teman, makanya harganya dinaikin dulu biar mereka jualan nggak di harga bawah. Hati-hati buat teman-teman yang masih hold. Ini juga sama, ada tim PP yang kabarnya memang melakukan withdrawal. Jadi mereka udah mulai taking profit dari komunitas PP sendiri. 3 mantan anggotanya diklaim mencuri dana dari proyek tersebut dan kemudian menyerahkan kendali penuh pada satu-satunya anggota yang tersisa. Jadi satu persatu anggota daripada developer ataupun yang bikin meme coin ini udah exit teman-teman. Sisanya cuma satu dan bukti transfernya ada. Ini buktinya teman-teman bisa lihat di ASXN teman-teman, soal perdagangan transaksi yang terjadi dengan nominal 15,7 juta ya PP teman-teman, sangat-sangat banyak itu sih. Jadi PP adalah meme coin, yang namanya meme coin memang diciptakan buat lucu-lucuan, jadi ya lucu-lucuan aja sih, have fun aja sebenarnya. Itu sih kita akan lihat gimana posisi dari pergerakan dari Bitcoin saat ini ya. Bitcoin struggle teman-teman, masih bertahan di kisaran 26.000. Kebetulan sih ada option ya, ada option di 26.000. Apakah nanti ada cuan atau enggak ya, kemungkinan karena harganya tipis banget nih, mungkin range-nya itu cenderung mudah untuk dimanipulasi. By the way, kita juga mau closing time frame weekly di perdagangan kemarin. Sementara sih kita ongoing create doji guys. Doji ini indikasi market masih ambigu ya untuk menentukan arah. Apakah dia bakalan naik atau turun. Jadi intinya dalam minggu ini market belum jelas arahnya kemana. Teman-teman, ditunjukkan dari time frame weekly-nya masih doji. Jadi ya kemungkinan masih bakalan ambigu. Kita akan lihat di perdagangan hari ini menjelang perdagangan besok pagi juga ya, itu akan ada closingnya.
Dari pergerakan time frame daily, pergerakan Bitcoin juga cenderung kecil, volume perdagangannya kecil, kemudian pergerakannya nggak kemana-mana, nggak jauh-jauh dari 26.000. Terus juga dari DXY stabil, udah naik nih, cukup tinggi teman-teman. Di 104.000, kemudian dari, sorry, 104 dolar ya. Kemudian dilihat dari BTC dominance, saat ini berada di poin 1831, which is stabil aja sebenarnya. Altcoin harusnya sih stabil di posisi sekarang. Rata-rata altcoin itu ada yang hijau tipis, ada yang turun, ya kan bervariasi lah. Jadi Bitcoin kemana saya rasa masih bakalan stabil kayak gini, sideways ya, nggak kemana-mana, smart money juga kosong, tapi dari RSI udah menunjukkan fase jenuh jual. Otomatis di sini saya melihat bahwa ada ancang-ancang kalau Bitcoin bakalan rally. Tapi harus diingat apakah Bitcoin rally langsung atau dia justru bakalan ambil nafas dulu ke bawah, nyelam dulu nih turun. Mungkin bisa sampai ke 25.500 atau berapa. Mungkin baru setelah itu Bitcoin bisa kembali rebound naik. Jadi untuk sekarang sih saya rasa pergerakannya secara general itu akan sideways aja, teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Ekspektasi saya sih buat naik dulu ya Bitcoin ke 27.800. Cuman kalau kita lihat tadi porsi buyers kayaknya belum mendukung nih. Buyers belum mendukung, sellers pun juga nggak terlalu banyak jualan, jadi bingung juga nih karena Bitcoin sideways kayak gini. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kita di Telegram yang mau dapat update informasi ya. Untuk linknya temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja guys. Akhir kata saya Andre, makasih.